Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 8 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua akan sirna. Semua akan sirna. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 21 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar melihat kehidupan ini dari kacamata yang benar dan bukan dari kacamata yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semuanya akan sirna. Dalam doa pembukaan ada kata-kata menggunakan kacamata yang benar. Kita tahu dengan jelas sahabat seperjalanan, waktu sekali lagi masih kecil, masih sekolah, mungkin sahabat seperjalanan yang usia milenial, usia generasi yang lebih berikut lagi, akan mengetahui yang namanya kacamata kuda. Kacamata kuda itu artinya kuda itu akan dihalangi penglihatannya untuk tidak melihat lebih banyak. Dia hanya akan melihat fokus ke depan, sehingga dia hanya berpikir bagaimana terus berjalan ke depan, tidak melihat kiri dan kanan. Itu kacamata kuda. Namun kita pun belajar satu bagian kata, yaitu bahwa hidup kita tentang kehidupan ini sangat bergantung kacamata siapa yang kita pakai. Kita tahu dengan jelas zaman dulu itu banyak kacamata yang berwarna. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau, dan itu kita bisa dapatkan sewaktu masih masa-masa sekolah. Kita bertemu dengan kacamata plastik, gagangnya dari plastik, kemudian kacanya pun juga dari plastik. Itulah main anak-anak. Waktu kita memakai merah, maka kelihatan semua yang dilihat itu semuanya merah. Kalau pakai biru, maka semuanya jadi biru. Kita melihat di dalam Alkitab yang kita baca, bait Allah itu akan diruntuhkan. Orang-orang dikatakan di sana berbicara tentang bait Allah. Mereka mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah, berbagai-bagai barang persembahan. Artinya mereka mengagumi bangunannya. Ini bait Allah, tentu bukan hal yang keliru. Namun tatkala mengagumi bangunannya, kemudian tidak bisa memaknai kebenaran daripada bangunan tersebut, maka ini yang disebut dengan salah di dalam memakai kacamata. Banyak sekali gereja kalau tidak berhati-hati, bangunan itu menjadi lebih utama. Contohnya menjadi sebuah perdebatan selama saya puluhan tahun melayani. Bolehkah seseorang pemberkatan nikah itu di luar gedung gereja? Bagi mereka yang konvensional, tidak boleh. Padahal gereja itu bukan gedung. Selama itu diberkati di dalam nama Tuhan, dan kemudian ibadah pemberkatan nikahnya itu adalah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, maka siogianya bukanlah sebuah masalah. Kalau kemudian ada pernikahan orang percaya di satu tempat yang tidak ada gedungnya, bagaimana? Jadi ini adalah berbicara tentang kacamata. Jadi dalam dunia pelayanan pun juga seringkali berbicara tentang kacamata. Kalau kita melihat orang yang berbeda sedikit, mungkin sedikit pandangan teologinya berbeda, namun pandangan teologi secara dasarnya itu sama, maka kita katakan sesat, kita katakan salah, kita katakan keliru. Jadi artinya memakai kacamata yang salah tidak hanya terjadi di dalam dunia sekuler, tapi bahkan di dalam dunia gereja, dalam dunia pelayanan. Sesungguhnya mereka adalah sama-sama anak-anak Tuhan. Namun mengapa menganggap mereka itu berbeda? Kalau sedikit tidak sama dengan saya, maka kafir. Tidak sama dengan saya, maka sesat.
maka sesungguhnya yang menjadi patokan kebenaran bukan tidak sama dengan saya, tetapi tidak sama dengan kebenaran firman Allah, tidak sama dengan perintah Tuhan, tidak sama dengan kehendak Allah. Bukankah Tuhan pun adalah Tuhan yang merangkul semua orang, mencintai semua orang, tidak membeda-bedakan, tetapi kita yang sama dibuat menjadi beda. Sedangkan Tuhan semua yang berbeda kemudian dicintai, diperlakukan dengan sama. Inilah perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Mari kita belajar tentang semua itu akan sirna. Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apakah kita menjalani kehidupan ini sesungguhnya sedang membangun sebuah bangunan dari batu ke atas batu, lalu kita lupa bahwa itu bukanlah yang Tuhan kehendaki, itu bukanlah Tuhan yang diinginkan. Ada orang yang terus berusaha bagaimana menjadi kaya, lalu kekayaan itu menjadi segala-galanya dan menggeserkan makna yang sebenarnya daripada kekayaan tersebut. Ada orang yang sekolah terus-menerus, membangun pendidikannya dari batu ke batu untuk sebuah bangunan pendidikan dalam hidupnya yang semakin tinggi. Maka pendidikan penting, namun tatkala pendidikan menjadi ilah yang dipuja, maka itu menjadi keliru. Demikian juga dalam aspek lain. Ada orang yang sangat tergila-gila sekali dengan kesehatan. Dia jaga sekali makan, dia jaga sekali berat badan, dia jaga segala sesuatu. Maka kesehatan menjadi Tuhannya. Sedangkan kalau kita pahami kesehatan, kedudukan, pendidikan, kekayaan, itu hanyalah bangunan. Bangunan yang memang kita butuhkan, namun satu hari akan diruntuhkan dan tidak ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Itu yang firman Tuhan katakan. Apa yang kamu lihat di sini akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dari pelajaran kebenaran firman Allah ini, apa yang kita perlu dapatkan? Pertama, karakter. Jauhi karakter kesombongan tatkala kita memiliki segala sesuatu. Karena apapun yang kita bangun satu hari akan diruntuhkan. Yang kedua, selain karakter, rendah hati yang kita miliki. Pakailah semua yang kita punya pada akhirnya buat kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri. Artinya apapun yang kita punya semata-mata harus memberi manfaat, menjadi berkat dan buat kemuliaan Tuhan, bukan buat kemuliaan diri. Semua yang dibangun dengan tujuan untuk kemuliaan diri, apa yang firman Tuhan katakan, semuanya itu akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan sirna. Sahabat seperjalanan, perjalanan hidup ini cuma sekali. Ada yang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ingatlah, apa yang kita bangun semuanya harus dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kita sukses, maka biarlah kita tetap rendah hati dan tidak angkuh, tidak sombong, kemuliaan buat Tuhan. Dan gunakan semua kesuksesan yang kita dapat kembali juga untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, sehingga hidup kita menjadi hidup penuh dengan makna, karena kita memakai kacamata yang benar, yaitu kacamata yang berasal dari Allah, kehendak Allah, dan bukan kacamata pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah kami membangun apapun dalam hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.